Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Mudah-mudahan kalian semua dan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, hari ini Ibu akan mengajar tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Untuk siap mempelajari perbandingan trigonometri, kalian perlu mengingat teori Pythagoras yang berlaku pada segitiga siku-siku. Di sini Ibu punya segitiga ABC dengan siku-siku di C. Ya, saya mau memberi nama sisi di hadapan sudut A ini dengan huruf A kecil. Oke, dan sisi di hadapan sudut B ini saya beri nama huruf B kecil, dan sisi di hadapan sudut C saya beri nama sisi C kecil. Ingat, di dalam segitiga siku-siku itu ada yang namanya nama-nama sisinya. Untuk sisi BC dan sisi AC ini adalah sisi-sisi penyiku. Ya, sisi-sisi penyiku. Kemudian sisi terpanjang ini kita sebut dengan sisi miring. Bukan berarti karena dia bentuknya miring, tapi sisi miring ini menandakan kalau dia adalah sisi yang terpanjang. Oke. Dalam teori Pythagoras, untuk menentukan panjang sisi-sisinya itu ada persamaannya A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, ini harus kalian perhatikan. Sisi-sisi penyikunya, kuadrat sisi-sisi penyikunya A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan sisi miring kuadrat atau C kuadrat. Atau kalau kita ganti dengan nama sudutnya, A itu adalah BC kuadrat, B kecilnya itu adalah AC kuadrat, itu sama dengan AB kuadrat. Oke, kalau kalian sudah tahu tentang Pythagoras, sekarang kita lanjut ke perbandingan trigonometrinya. Di segitiga yang kedua ini, Ibu tidak memberi nama ke sudut-sudutnya, tapi Ibu akan memberi nama salah satu sudutnya dengan nama sudut alfa. Seperti ini. Ya, sudut alfa ini. Kemudian sisi di depannya sudut alfa, sisi ini Ibu beri nama sisi depan. Kemudian sisi yang di samping dari sudut alfa ini Ibu beri nama sisi samping. Dan sisi yang paling panjang itu Ibu beri nama sisi miring. Oke. Di dalam perbandingan trigonometri itu ada yang namanya sin atau sinus, sin alfa. Sin alfa itu adalah depan per miring. Jadi menghafalnya adalah sin demi, depan per miring. Kemudian yang ada lagi yang namanya cos alfa. Cos alfa itu samping per miring, ya, sisi samping dibagi dengan sisi miring. Kemudian yang ketiga itu adalah tan alfa. Rumusnya adalah tan desa. Sisi depan dibagi dengan sisi samping. Jadi cara menghafalnya itu adalah sin demi, cos sami, dan tan desa. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, perhatikan segitiga siku-siku di bawah ini. Tentukan nilai dari sin alfa, cos alfa, tan alfa, sin beta, cos beta, dan tan beta. Ini segitiganya di samping. Ini saya beri nama dulu tadi segitiganya dengan nama A, B, C, siku-sikunya di B. Di sini keterangannya ada dua sudut, yaitu sudut alfa dan sudut beta, dengan sisi-sisi penyikunya yaitu 2 dan 3.
Nah, jangan lupa untuk mencari sin dan cos itu kita memerlukan sisi miring. Jadi kita harus mencari sisi miring dulu dengan cara teorema Pythagoras tadi ya, yang seperti ini. Oke, kita cari dulu sisi miringnya. AC sama dengan akar dari sisi-sisi penyikunya, yaitu 2 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat. 2 kuadrat itu sama dengan 4, 3 kuadrat itu 9. 4 ditambah 9, 13. Jadi panjang sisi AC yaitu akar 13. Oke, kalau sudah tahu sisi miringnya, baru kita bisa cari nilai-nilai trigonometrinya. Untuk yang pertama, yaitu sin alfa. Sin alfa tadi rumusnya adalah sin demi, berarti depan per miring. Ya, sisi di depan sudut alfa yaitu 2 dan sisi miringnya akar 13. 2 akar 13. Karena yang di bawah ini masih dalam bentuk akar, boleh kita rasionalkan dahulu. Caranya kita kali dengan akar 13 per akar 13. 2 dikali akar 13 yaitu 2 akar 13. Kemudian akar 13 dikali dengan akar 13, hilang akarnya, jadi sisa 13 saja. Atau bisa ditulis menjadi 2 per 13, akarnya di tengah, akar 13. Oke, kemudian untuk mencari cos alfa rumusnya adalah samping per miring. Sisi di samping sudut alfa yaitu 3. 3 per akar 13. Kita bisa rasionalkan sekalian, kita kali dengan akar 13 per akar 13, hasilnya 3 akar 13 per 13. Atau bisa ditulis 3 per 13 akar 13. Untuk tannya, tan alfa sama dengan rumus tan adalah tan desa, depan per samping. Sisi di depan sudut alfa adalah 2 dan sisi di sampingnya adalah 3. Jadi tulis 2 per 3. Oke. Untuk sekarang pertanyaannya yang sin beta. Ya, ingat untuk alfa dan beta itu berbeda sudutnya. Jadi kita harus teliti memperhatikan alfanya di sini dan betanya di sini. Jadi untuk sinus beta kita perhatikan sudut betanya di mana. Sin beta berarti depan, beta depan per miring ya, sin demi. Kita lihat sisi di depan sudut beta itu 3 dan sisi miringnya akar 13. Jadi 3 per akar 13. Kita boleh rasionalkan dulu. Kita kali dengan akar 13 per akar 13. Hasilnya adalah 3 per 13 akar 13. Kemudian untuk cos beta, rumusnya adalah samping kosamik, samping per miring. Sisi di samping sudut beta itu 2 dan sisi miringnya akar 13. Kalau dirasionalkan, dikali akar 13 per akar 13 menjadi 2 akar 13 per 13. Dan tan beta, ingat tan desa, depan per samping. Jadi sisi di depan sudut beta itu 3 dan sisi di samping sudut beta itu 2. Jadi 3 per 2. Oke. Ini untuk contoh soal yang pertama. Oke, selain daripada tiga jenis nilai trigonometri, itu ada yang namanya lagi adalah kosekan alfa.
itu kebalikan dari nilai sinus. Jadi ditulisnya 1 per sin alfa. Kalau sin alfa rumusnya adalah depan per miring, kalau kosekan alfa itu miring per depan. Jadi dibalik gitu ya, dibalik. Kemudian untuk kebalikannya cos alfa itu yang namanya sekan alfa. Kebalikannya dari cos alfa. Kalau cos alfa rumusnya samping per miring, maka sekan alfa itu rumusnya miring per samping. Kemudian kebalikannya tan alfa itu namanya kotangen alfa. Rumusnya 1 per tan alfa. Atau kalau rumusnya tan itu depan per samping, maka rumus kotangen alfa itu samping per depan. Oke, kalau tadi contoh soal yang pertama itu baru contoh yang sederhana. Sekarang saya berikan contoh yang lebih susah levelnya. Contoh nomor 2 yaitu di sini ada pilihan ganda ya, A, B, C, D, E. Soalnya jika tangen alfa sama dengan 1 per 7 akar 15, maka cos alfanya sama dengan titik. Ya, untuk menjawabnya kita bisa menggambarkan dulu segitiga siku-sikunya dengan ada sudut alfa. Ingat tan alfa itu ya, tan alfa itu adalah rumusnya tan desa, berarti depan per samping. Ini sisi di depannya, ini sisi di samping, dan ini sisi miring. Nilai dari tan alfa di soal itu sama dengan 1 per 7 akar 15. Atau kalau misalnya yang di atas ini saya kalikan 1 dengan akar 15, ya, kita jadikan 1 menjadi akar 15 per 7. Jadi akar 15 ini merupakan sisi di depan dan 7 merupakan sisi di samping. Jadi akar 15 di sini, kemudian 7 di sisi samping. Yang ditanya adalah cos alfa, berarti harus ada sisi miringnya dulu. Kita cari dulu pakai teorema Pitagoras. Ya, ingat teorema Pitagoras itu berarti akar 15 kuadrat, ya, saya kasih kurung, ditambah dengan 7 kuadrat. Akar 15 kuadrat itu adalah akar 15 dikali dengan akar 15. Ya, akar 15 dikali akar 15 itu sama dengan 15. Ya, akarnya hilang. 15 ditambah 7 kuadrat, 7 kali 7 49. 15 ditambah 49 sama dengan 64. Jadi akarnya 64 itu sama dengan 8. Ya, akar 64 8. Ketemu sisi miringnya 8. Jadi kita bisa mencari nilai cosnya. Ingat, cos itu rumusnya cos sami. Samping per miring. Sisi di samping adalah 7 dan sisi miringnya tadi 8. Jadi 7 per 8. Hasilnya adalah 7 per 8. Jawabannya yang benar adalah C ya. 7 per 8. Oke, saya berikan contoh soal terakhir. Nanti sisanya kalian bisa mengerjakan sendiri soal-soal latihan yang ada di materi yang saya bagikan. Oke, contoh yang ketiga, diketahui tan A sama dengan 2 per 3. Maka sin A cos A sama dengan titik. Untuk yang A, jawabannya 2 per 13, B 4 per 13, C 5 per 13, D 6 per 13, dan E 8 per 13. Di sini yang ditanya adalah sin A cos A. Ya, di sini saya jelaskan ya, sin A cos A itu artinya sin A dikali dengan cos A. Jadi ini perkalian hubungannya. Sama seperti contoh soal yang kedua tadi, kita bisa gambar dulu bentuk segitiga siku-sikunya.
Karena yang diketahui adalah tan A, maka kita tuliskan dulu sudut A-nya di sini. Tan A itu berarti tan A, tan desa, depan per samping. Nilai dari tan A yang diketahui adalah 2/3. Berarti nilai sisi di depan sudut A itu 2, dan sisi di samping sudut A itu 3. Di sini 2 dan di sini 3. Nah, yang ditanya adalah sin A dikali cos A. Berarti kita harus mencari dulu nilai dari atau panjang sisi miringnya dengan teorema Pythagoras, ya. Jadi teorema Pythagoras itu benar-benar harus kalian ingat, ya, ingat di luar kepala, jangan sampai lupa, karena itu sebagian besar di trigonometri itu pasti menggunakan rumus Pythagoras. Kita kasih nama dulu ya, A, B, C. Berarti sisi miringnya itu AB. AB itu sama dengan akar dari BC kuadrat ditambah AC kuadrat. BC itu 2 kuadrat dan AC 3 kuadrat. 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9. 4 ditambah 9, 13. Jadi panjang AB-nya atau sisi miringnya adalah akar 13. Kita cari masing-masing dulu. Sin A, atau bisa langsung juga boleh. Sin A cos A sama dengan sin demi, berarti depan per miring, dikali, ini saya kasih titik artinya dikali, cos itu cosami, berarti samping per miring. Sisi di depan sudut A 2 per akar 13 dikali sisi di samping sudut A 3, miringnya akar 13. Kita kali atas, bawah kali bawah. 2 dikali 3 6, akar 13 dikali akar 13, ya, sama dengan 13, ya. Jadi jawabannya adalah 6/13. Di pilihan itu adalah D. Oke, sekian dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahaminya. Dan silakan berlatih soal-soal lain. Boleh kalian bisa lihat referensinya dari sumber manapun, ya. Kalau untuk matematika itu percuma aja kalau kalian hanya melihat dan menonton tapi tidak mencoba soal-soalnya sendiri di rumah. Itu sama aja kalian tidak mengaplikasikan apa yang kalian paham. Jadi silakan dilatih dengan soal-soal yang ada. Kalau ada kesulitan boleh tanya ibu. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.